Kembali lagi di Kirap Sang Merah Putih bersama saya David Pratama dan rekan saya Fani Imaniar. Pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan dari Kirap Bendera Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara. Berikut ini dari tadi sepanjang jalan kalau kita lihat ya Fani, dari Bandara Sepinggan hingga sampai titik lokasi saat ini ada banyak sekali masyarakat yang berdiri di pinggir jalan ya, menyambut sepanjang perjalanan ya. menyambut datangnya iring-iringan kirap bendera dan naskah proklamasi. Namun saat ini tidak ada warga masyarakat. Kalau tadi kita lihat jalanannya bagus, kemudian luas. Saat ini jalanannya mulai menyempit, di mana kanan kirinya juga sudah mulai ada warga, dan kita juga masih belum mengetahui di titik mana. Iya, posisi kirap ini ada di titik mana. Tadi dikatakan berdasarkan informasi dari rekan Mukmin gitu ya, kontributor di sana. Kalau tidak salah sebentar lagi akan sampai ke pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Namun Sumbu kita ya, Sumbu atau pusat, kita menyebutnya Sumbu ya. Sebuah diksi yang cukup sering kita dengar saat ini ketika Ibu Kota akan berpindah ke Nusantara atau IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Ya pemirsa, kita juga masih menanti informasi dari rekan-rekan yang saat ini bertugas di beberapa titik yang bertempat di wilayah Kalimantan Timur atau Kabupaten Penajam Pasar Utara alias Ibu Kota Nusantara. Ada rekan Mukmin Aziz dan juga Faisal Rinaldi yang ikut serta dalam rombongan kirap Sang Merah Putih atau bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi saat ini. Karena posisi mereka juga bergerak ya Fani, tidak stay di satu tempat, mereka bergerak, jadi kemungkinan melalui wilayah-wilayah yang memang blank spot sinyal. Betul, begitu ya. Kami juga tadi sempat terkendala sambungan audio, kemudian kami juga tidak bisa menghubungi karena sinyalnya timbul tenggelam pemirsa. Dan kita masih menantikan bersama bagaimana informasi terkini dari sana bersama rekan-rekan kami sambil kami hubungi. Kami ajak Anda untuk melihat secara langsung. Visual di sebelah kanan Anda adalah visual real time yang saat ini kami tampilkan untuk Anda bagaimana prosesi perjalanan dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi dari bandara di Sepinggan, Balikpapan menuju ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Iya. Davi, kalau diperhatikan juga ya, Davi dan juga pemirsa, ketika diperhatikan ya sedari tadi di sepanjang perjalanan, bendera merah putih atau pasak-pasak tempat bendera merah putih ditancapkan, sudah kelihatan sekali di pinggir jalan. Gitu Oke, kita lihat sudah mulai ada rombongan gordon atau kalau di Gordon ya. Kalau misalnya di kondangan sih kita mengenal sebagai pagar bagus, pagar ayu yang menyambut kedatangan dari kirap Sang Merah Putih atau kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini. Iya, adik-adik kita dari SD, SMP dan juga SMA kemudian juga mengibarkan bendera merah putih. Ini sebentar lagi sepertinya ini bisa menjadi salah satu indikator, tanda begitu ya, bahwa sebentar lagi bendera sudah tiba di Sumbu Ibu Kota Nusantara. IKN Ibu Kota Nusantara. Ada rasa haru juga ya. Haru. Ketika kita melihat ini adalah, maksudnya kita berada dalam saksi-saksi sejarah, melihat prosesi yang akan dicatatkan juga dalam sejarah bahwa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi selama beberapa puluh tahun belakangan dilaksanakan di satu lokasi Jakarta, sekarang di dua lokasi. Di dua lokasi berbeda ya. Dan untuk membahasnya, pemirsa, proses kirap bendera menuju IKN ini masih berlangsung dan sambil menunggu sampainya bendera pusaka dan naskah teks proklamasi di Ibu Kota Nusantara sudah bergabung bersama kami Raja Juli Antoni, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat sore Pak Antoni, apa kabar? Sore waktu Kalimantan Timur. Selamat sore, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Pak, kalau kita lihat sejak pagi tadi prosesi kirap ini sudah berlangsung dan saat ini sebentar lagi sampai ke IKN. Kalau Anda, dari perspektif Anda melihat prosesi kirap yang berlangsung sejak pagi hingga saat ini seperti apa Pak? Saya kebetulan ada di Jakarta Mas, baru kembali kemarin malam ke Jakarta dan besok insya Allah bersama-sama Pak Presiden ke IKN. Jadi saya hanya bisa menyaksikan kirap ini melalui TV. Namun sebagai seorang anak bangsa, saya merasakan bahwa ada getaran yang bergemuruh di hati saya, bahwa akhirnya
dengan kerja keras semua pihak, eh, benda yang sangat historis, ya, yang sangat bersejarah, yaitu bendera pusaka dan teks proklamasi akhirnya sebentar lagi akan sampai di ibu kota baru negara kita, yaitu ibu kota Nusantara. Ini betul-betul bagi saya dan mungkin bagi hampir semua masyarakat Indonesia ini adalah ada keharuan, ada kebanggaan yang ada di hati dan pikiran kita. Baik. Kalau misalnya melihat bagaimana atau bocoran yang akan kita saksikan nanti, prosesi penyerahan atau serah terima bendera atau duplikat sangsaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi ketika sudah di ibu kota Nusantara ini seperti apa, Bang Raja Juli? Karena informasinya kita ingin dapat dari A1-nya. Saya kira tidak baik apabila saya membocorkan, dan akan lebih baik nanti pemirsa dapat menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi itu terjadi. Namun yang bisa saya update di bagian Istana Negara, jadi sebagai informasi kembali, ada Istana Negara yaitu istana yang bagian depan, kemudian ada Istana Garuda, ya, kantor kepresidenan yang di belakang. Nah, nanti di bagian salah satu bagian dari Istana Negara itu ada tempat khusus penyimpanan bendera pusaka kita dan juga teks proklamasi, yang menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman PUPR yang membangun, segala sesuatunya sudah disiapkan, ya. Tempatnya, suhu udara, ya, yang memungkinkan untuk kemudian bendera pusaka ini maupun teks proklamasi ini menjadi benda sejarah yang tetap ada untuk selama-lamanya. Oke. Bendera merah putih dan naskah teks proklamasi juga ini kan nantinya akan digunakan pada peringatan 17 Agustus mendatang, Pak Raja Juli. Nah, kemudian pelaksanaan upacaranya akan dilaksanakan di dua tempat berbeda, yakni di IKN dan juga di Jakarta. Bagaimana kemudian bocoran kesiapan untuk melaksanakan upacara kemerdekaan 17 Agustus khususnya di IKN? Karena akan ada banyak sekali tamu-tamu yang hadir di sana. Dan dua di tempat sekaligus. Betul sekali. Ya, memang seperti yang sudah diumumkan oleh Kementerian Sekretariat Negara bahwa acara detik-detik proklamasi pada tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid, ya. Pak Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto akan ada di IKN, sementara Wapres Kiai Ma'ruf Amin beserta Wapres terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka akan ada di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, ini sekaligus sebuah upacara bendera transisi, sebutlah demikian, di mana kita mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru kita, namun juga bukan mengatakan selamat tinggal kepada Jakarta, namun justru mengenang betapa Jakarta selama ini telah berbaik hati kepada bangsa kita. Banyak hal yang sudah terjadi di ibu kota negara kita ini, DKI Jakarta, dan berharap sekali lagi acara yang diselenggarakan secara hybrid ini akan dapat menjadi sebuah prosesi transisi pemindahan ibu kota yang khidmat, tidak hura-hura, diselenggarakan secara sederhana, tapi cukup menggembirakan, membanggakan bangsa kita. Kami konfirmasi lagi ya, Pak Raja Juli, Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden terpilih akan hadir dalam upacara kemerdekaan di IKN, sementara Wapres Republik Indonesia dan juga Wapres terpilih akan hadir dalam upacara kemerdekaan di Jakarta. Betul ya? Betul sekali, Mbak. Begitu juga para menteri yang akan mengundang secara resmi tentu saja Kemensesnek. Namun saya mendapatkan informasi menteri pun dibagi dua, ya, sebagian akan menemani Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto, dan sebagian yang lain akan menemani Kiai Ma'ruf dan Mas Gibran di Jakarta. Untuk apa? Agar tamu yang baik ada di IKN maupun di Jakarta merasa terhormat, tetap ditemani, ya, tetap di greeting dengan baik oleh Wapres terpilih dan Kiai Ma'ruf, Wapres kita, dan Wapres terpilih Mas Gibran, dan juga jajaran para menteri yang ada di Jakarta.
sebaliknya juga sebagian menteri juga akan membantu Pak Presiden dan Presiden terpilih untuk juga meng-greeting para tamu undangan yang hadir. Baik, Pak Raja Juli, kita juga atau kami mengkonfirmasi terkait dengan waktu pelaksanaan 17 Agustus. Di IKN jam berapa atau pukul berapa waktu Indonesia Tengah, di Jakarta pukul berapa waktu Indonesia Barat? Detik-detik proklamasi mengikuti waktu Indonesia bagian Barat, ya, jadi jam 10 di Jakarta, artinya nanti akan disesuaikan pada pukul 11 di waktu Indonesia Tengah, waktu IKN. Oke, nah ini hybrid menarik sekali dan informasi yang memang luar biasa diberikan, Pak. Tapi kami melihat tadi sepanjang perjalanan kirap menuju ke pusat ibu kota Nusantara, infrastrukturnya luar biasa. Kemudian ada jalan yang memang bisa memotong jarak tempuh atau memotong waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Luar biasa persiapannya, Pak. Nah, bagaimana kemudian infrastruktur sebagai pendukung pelaksanaan nanti upacara detik-detik kemerdekaan 17 Agustus mendatang, Pak? Saya baru kembali dari IKN kemarin malam. Kemarin saya mengecek terakhir bersama teman-teman media. Insya Allah seluruh sarana dan prasarana penunjang untuk terselenggarakannya acara ini insya Allah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diinformasikan juga bahwa Pak Basuki sebagai Menteri PUPR sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pekerja konstruksi di IKN agar per hari ini adalah hari terakhir untuk melakukan finalisasi seluruh pekerjaan konstruksi yang tentu mengakibatkan kotor, ya, berdebu seperti layaknya pekerjaan konstruksi lain, sehingga mulai besok sampai tanggal 17 Pak Basuki beserta jajaran akan melakukan pembersihan, penataan, ya, semacam beautifikasi yang mudah-mudahan itu tadi diharapkan tidak terganggu oleh proses konstruksi. Jadi mulai hari ini proses konstruksi yang belum selesai, ya, karena ini sekali lagi pembangunan yang bertahap, diberhentikan untuk sementara untuk kemudian akan dilakukan pembersihan di lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan upacara nanti. Baik. Pak Raja Juli Antoni, terima kasih banyak informasinya. Nanti kita juga masih akan update ya bagaimana persiapan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini di IKN. Kita tunggu Pak Raja Juli Antoni. Sebelumnya terima kasih atas waktunya siang hari ini. Selamat kembali melaksanakan aktivitasnya. Selamat sore. Sehat selalu, Pak. Sore benar ya, siang ya. Siang menuju sore lebih tepat ya, Davi dan juga pemirsa saat ini.